2, 3. Ya boleh. Udah ada kan? Kami dari kelompok 5 akan memaparkan tentang kegiatan sosial. Ya, saya sendiri ada Islam dengan 18044, lalu ada Arvinda Fauzani dengan 1807058, lalu ada Sarah Aulia Rahman dengan 1806885. Nah, di sini ada pengertian tentang perkembangan sosial. Perkembangan sosial merupakan kematangan yang dicapai dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial dapat pula diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi, serta meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dalam kerjasama. Nah, manusia pada awalnya dilahirkan belum memiliki kemampuan dalam berinteraksi dengan orang lain. Nah, kemampuan sosial ini diperoleh dari berbagai kesempatan dan pengalaman bergaul dengan orang-orang di lingkungan sekitar. Nah, kebutuhan berinteraksi dengan orang lain telah muncul sejak usia 6 bulan. Saat itu juga kemampuan mengenal orang lain terutama ibu dan anggota keluarga lainnya. Nah, tidak dapat dipungkiri bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat mampu hidup sendiri. Mereka butuh interaksi dengan manusia lainnya. Nah, yang pertama ada pengembangan. Pengembangan adalah tingkah laku ini terjadi sebagai reaksi terhadap penerapan disiplin atau tuntutan orang tua atau lingkungan yang tidak sesuai dengan keinginan anak. Tingkah laku ini muncul pada usia 18 bulan dan mencapai puncak pada usia 3 tahun, mulai menurun pada usia 4 hingga 6 tahun. Nah, orang tua lainnya tidak memandang hal ini sebagai pertanda bahwa anak mereka keras kepala, nakal, atau sebutan negatif lainnya. Sebaiknya orang tua memahami perkembangan sebagai proses perkembangan anak dari sikap serba tergantung atau dependent dan menuju arah sikap bebas atau independen. Dari ketergantungan secara penuh kepada orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Nah, mulai usia 2 tahun, anak mulai menunjukkan sikap membangkangnya seperti anak tidak mau makan, anak tidak mau pakai baju, anak tidak mau tidak mau menuruti perkataan orang tua. Nah, mereka memilih makan sendiri meskipun berantakan dan memilih berteman dengan anak-anak sebayanya. Lalu yang kedua ada agresi. Nah, agresi adalah perilaku menyerang balik secara fisik maupun kata-kata. Agresi merupakan salah satu bentuk reaksi terhadap rasa frustasi, rasa kecewa karena tidak terpenuhi kebutuhan ataupun keinginannya. Biasanya bentuk ini diwujudkan dengan menyerang seperti mencubit, menggigit, menendang, dan sebagai lainnya. Seperti kalau anak kamu pakai sendal atau nggak mau, misalnya, nggak mau, anak kecil kan sering ngegigit atau nyubit. Nah, lalu yang ketiga ada berselisih. Nah, sikap ini terjadi jika anak merasa tersinggung atau terganggu oleh perilaku anak lain. Anak-anak selalu berselisih tentang sebuah masalah, misalnya mereka berselisih tentang peraturan permainan yang sedang mereka mainkan. Nah, perselisihan ini kadang-kadang dapat menyebabkan perkelahian, seperti banyak kalau ditemukan di sekolah, misalnya main bola ada A lawan B yang B-nya kalah, langsung mereka berantem terus kayak nggak mau nerima kekalahannya juga. Nah, yang keempat itu ada menggoda.
Menggoda merupakan bentuk lain dari sikap agresif. Menggoda merupakan serangan mental terhadap orang lain dalam bentuk verbal ataupun kata-kata ejekan atau cemoohan yang menimbulkan marah pada orang yang digodanya. Misalnya, anak-anak memberi gelar tertentu kepada temannya atau saudaranya untuk membuat mereka marah. Nah, cara ini. Nah, dalam kondisi seperti itu, orang tua atau guru dapat melakukan kayak induksi dengan cara mengajak anak-anak merasa gagal atau label yang diberikan kepada teman atau saudaranya terjadi pada dirinya. Jadi, cara itu juga dapat membantu anak merasakan akibat perbuatannya terhadap orang lain dan dapat membantu anak berempati terhadap orang lain. Lalu yang kelima ada persaingan. Persaingan adalah keinginan untuk melebihi orang lain dan peran-peran yang berbeda kepada tiap anak sehingga semua anak berkesempatan menjadi pimpinan atau dipimpin. Bentar. Yang sini tuh persaingan tuh adalah keinginan untuk melebihi orang lain dan selalu didorong oleh orang lain. Nah, sikap ini mulai terlihat pada usia 4 tahun, yaitu persaingan prestise, dan pada usia 6 tahun, semangat bersaing ini akan semakin baik. Nah, persaingan ini biasanya berdampak positif jika masih dalam interaksi normal. Agar sikap bersaing pada tataran normal, orang tua atau guru harus selalu menciptakan suasana yang bersaing yang positif pada diri anak. Nah, lalu yang keenam ini ada kerjasama. Nah, sikap kerjasama dengan orang lain ini mulai tampak pada usia 3 tahun atau awal 4 tahun. Nah, pada usia 6 hingga 7 tahun, sikap ini semakin berkembang dengan baik. Sikap dapat dikembangkan melalui kegiatan bermain bersama. Belajar kelompok dapat membantu anak mengembangkan sikap kerjasama. Mereka akan terbiasa melakukan sesuatu dengan tim sehingga mereka dapat melaksanakan dengan dan mudah dalam sebuah pekerjaan yang dilakukan bersama-sama. Lalu ada tingkah laku. Nah, tingkah laku ini menguasai situasi sosial, mendominasi atau bersikap bos. Nah, wujud ini adalah memaksa atau meminta atau menyuruh, mengancam, dan sebagainya. Tingkah laku berkuasa pada anak-anak selalu menimbulkan perselisihan antara anak-anak. Nah, tingkah laku berkuasa dapat dikontrol dengan memberikan kesempatan kepada tiap anak dalam pembelajaran secara bergantian menjadi tertua dan anggota. Nah, lalu di sini ada mementingkan diri sendiri. Nah, sikap mementingkan diri ini juga termasuk sikap egois. Nah, anak-anak menyukai hal yang menguntungkan dirinya. Mereka melakukan sesuatu yang dapat menyenangkan dirinya, meskipun hal itu kadang-kadang bertentangan dengan kepentingan atau bahkan merugikan orang lain. Nah, sikap egois ini sebenarnya berguna dalam mempertahankan diri, tetapi dapat merugikan orang lain jika dilakukan secara berlebihan. Nah, guru atau orang tua siswa harus mengajarkan kepada anak batasan-batasan kepemilikan atau kepentingan diri sendiri dalam kepemilikan atau kepentingan orang lain. Nah, yang ke-9 ada simpati. Nah, simpati ini merupakan sikap emosional yang mendorong individu untuk menaruh perhatian terhadap orang lain, mau mendekati atau kerjasama dengan dirinya. Mereka berbagi dengan yang mereka miliki. Kayak contohnya tuh kebutuhan mengontrol diri, mendidik diri, dan meluruskan diri. Ya, dilanjut ya. Udah kan, Mita? Selanjutnya yaitu ada teori perkembangan psikososial. Nah, teori ini digagas oleh Erik Erikson yang lahir di Frankfurt pada tanggal 15 Juni 1902.
Nah, dalam teori ini ada 8 tahap perkembangan yang dilalui manusia dalam siklus kehidupan. Masing-masing tahap terdiri dari tugas perkembangan yang menghadapkan individu dengan suatu krisis atau masalah yang dihadapi. Yang pertama itu ada percaya versus tidak percaya. Sejak lahir sampai 1 tahun. Nah, trust atau percaya ini merupakan sikap dasar psikososial yang dipelajari bayi ketika mereka dapat mempercaya lingkungannya. Timbulnya trust, percaya dari pengalaman yang terus-menerus yang menimbulkan kepuasan dan pemenuhan kebutuhan dasar bayi oleh orang tuanya. Apabila kebutuhan ini terpenuhi dari orang tuanya, akan memberikan kasih sayang, anak akan yakin bahwa lingkungannya dapat dipercaya atau diandalkan. Sebaliknya, jika pengasuhan yang diberikan kepada anak tidak memenuhi kebutuhan dasar, maka anak akan bersikap cemas dan mencurigai lingkungannya atau mistrust. Lalu yang kedua ada autonomy versus shame and doubt, atau otonomi versus malu atau ragu-ragu antara usia 2-3 tahun. Nah, jika anak telah memiliki sikap trust atau mistrust terhadap orang tuanya, maka anak akan mencapai derajat kemandirian tertentu. Apabila anak usia 1,5-3 tahun mendapat kesempatan untuk memperoleh dorongan melakukan keinginannya dengan caranya sendiri, lalu dibantu dengan orang tua dan guru, maka anak akan mengembangkan kesadaran kemandirian atau autonomi. Jika sebaliknya, guru dan orang tua tidak sabar dan terlalu banyak melarang anak, maka kondisi ini akan menimbulkan sikap ragu pada anak terhadap lingkungannya. Oleh sebab itu, orang tua sebisa mungkin menghindari sikap mempermalukan anak apabila anak melakukan tingkah laku yang tidak disetujui oleh orang tua. Rasa dipermalukan biasanya akan menimbulkan perasaan ragu pada kemampuan dirinya. Lalu yang ketiga yaitu ada inisiatif versus rasa bersalah antara 4-5 tahun. Nah, anak-anak yang memiliki kemandirian akan memiliki kemampuan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan fisik atau mental dan mampu mengambil inisiatif untuk suatu tindakan yang akan dilakukan pada seusianya. Sikap inisiatif akan berkembang baik jika anak 4-5 tahun diberi kebebasan untuk menjelajahi dan bereksperimen dalam lingkungannya. Orang tua dan guru yang bijaksana akan memberikan waktu untuk anak mempertanyakan hal-hal yang belum dipahami dan menjawab pertanyaan anak. Kondisi ini akan mendorong anak lebih berani mengambil inisiatif dalam mengambil masalah yang ada di sekitarnya. Sebaliknya, anak yang selalu dihalangi keinginannya untuk bereksplorasi atau bertanya anak akan merasa bersalah atau guilt. Lalu yang keempat ada industri versus inferior. Nah, pada periode ini, anak-anak cenderung berpikir intuitif, yaitu berpikir dengan mengandalkan ilham. Anak-anak berimajinasi dalam menemukan dan menciptakan sesuatu dan mengkoordinasikan imajinasinya ke dalam ide atau produk yang dihasilkannya. Menurut Erikson, guru mempunyai tanggung jawab khusus bagi perkembangan ketekunan anak-anak. Guru dapat secara lembut dan tegas memaksa anak-anak ke dalam pencarian untuk menemukan bahwa seseorang dapat belajar mencapai sesuatu yang tidak dipikirkan sebelumnya. Jika ini tidak dilakukan guru atau orang tua, maka muncul sikap tidak kompeten dan tidak produktif pada diri anak atau inferiority. Anak-anak yang melewati fase ini dengan baik akan memperoleh keyakinan bahwa mereka mampu menguasai masalah yang mereka hadapi atau sense of mastery. Sikap produktif hanya akan dimiliki anak jika orang-orang dewasa seperti orang tua dan guru mendukung kegiatan dan keinginan untuk mengerti dan menguasai lingkungan mereka. Sebaliknya, jika anak-anak yang tidak menguasai ini akan menjadi inferior dan anak-anak cenderung melakukan kegiatan atau aktivitas yang kurang bermanfaat bagi dirinya. Lalu yang kelima ada identitas diri versus kekacauan peran pada usia 12-18 tahun atau 20 tahun. Nah, pada tahap ini, remaja atau individu dihadapkan pada pertanyaan yang berkaitan dengan identitas kediriannya atau ego identity. Pertanyaan yang muncul bisa jadi seperti siapa mereka, bagaimana masa depannya, kemana tujuannya,
Nah, pilihan jawaban terhadap pertanyaan tersebut merupakan hal yang penting. Pada tahap ini, remaja memiliki kemampuan mengkoordinasikan dengan baik secara berurutan dua ragam kemampuan kognitif. Yang pertama, kapasitas menggunakan hipotesis. Yang kedua, kapasitas menggunakan prinsip abstrak, logis, dan idealistik, atau berpikir tentang pemikiran itu sendiri. Seorang remaja menggunakan kemampuan berpikir hipotetiknya untuk mencari jawaban-jawaban yang berkaitan dengan identitas dirinya. Dengan kemampuan tersebut, dia akan menemukan pemecahan masalah yang berkaitan dengan lingkungan, masa depan, etika ideal, dan sebagainya. Lalu yang keenam, ada intimacy versus isolation, yaitu keintiman versus pengasingan pada usia 18 atau 19 sampai 30 tahun. Pada periode ini, individu termotivasi untuk berhasil melalui hubungan sosial. Ya. Pada usia ini juga, seseorang sudah bukan dikatakan sebagai anak-anak atau remaja, tetapi sudah dianggap dewasa dan dituntut untuk bertanggung jawab penuh atas segala keberhasilan dan kegagalannya. Tugas mereka pada periode ini adalah mengenal dan mengizinkan dirinya untuk mengenal orang lain secara dekat atau masuk ke dalam hubungan yang lebih intim. Nah, kegagalan menjalin hubungan intim ini akan membuat seseorang terisolir atau mengisolasi diri dari sekelilingnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Indah. Ya, selanjutnya ada yang ketujuh ya, tahap perluasan versus stagnasi atau generativity versus stagnation. Nah, itu kisaran tahapnya ada di usia 20 sampai dengan 50 tahun. Nah, kita kenali dulu apa itu perluasan atau generativity ini. Nah, generativity ini adalah rasa peduli yang telah mengalir ke kelompok lain, terutama kepada generasi selanjutnya. Nah, generativity ini juga atau perluasan ini adalah sifat memberi kasih sayang tanpa mengharapkan balasan timbal balik. Nah, maksudnya perluasan di sini tuh perluasan apa sih? Nah, perluasan hubungan mencakup rencana-rencana orang dewasa atas apa yang mereka harapkan berguna membantu generasi muda atau generasi selanjutnya mengembangkan dan mengarahkan kehidupannya nantinya gitu ya. Nah, orang-orang yang berhasil menjalin hubungan intim akan berpartisipasi terhadap kelangsungan hidup generasi selanjutnya. Nah, orang yang tidak mampu menjalin hubungan intim dengan orang lain pada usia sebelumnya akan mengalami kemandegan atau yang disebut dengan stagnasi dan tidak melakukan apa-apa untuk generasi berikutnya. Atau bisa juga kita kenal dengan istilah egois atau kayak cuek gitu ya, bodoh amat gitu ya, seperti itu. Nah, terus di sini juga ada stagnasi ya. Stagnasi itu, nah, stagnasi atau kemandegan ini adalah tidak ada rasa peduli pada orang lain. Orang-orang yang mengalami stagnasi tidak lagi produktif untuk masyarakat karena mereka tidak bisa melihat hal lain selain hal-hal yang menguntungkan diri mereka. Contohnya, orang yang telah berusia setengah saya mulai akan kemana impian mereka yang lalu telah mereka lakukan dan apakah hidup mereka ada artinya. Beberapa orang merasakan gagal dan tidak lagi punya harapan untuk mencapai impian mereka. Pada saat-saat ini berusaha untuk merengkuh kembali masa-masa yang mereka anggap telah terlewati dengan sia-sia. Nah, maksudnya di sini jadi intinya adalah ketika kita atau orang-orang seseorang gitu bisa melalui tahap ini gitu dengan perluasan mereka berhasil mempengaruhi generasi selanjutnya gitu ya dengan positif gitu ya, memberikan hal-hal yang positif harus diwariskan seperti itu, maka akan ada rasa puas gitu ya. Selain tadi tuh hubungannya relasinya menjadi luas gitu ya, terus generasi-generasi dari selanjutnya juga akan berhasil gitu. Mereka juga merasa, sedangkan untuk nasi ini mereka lebih cenderung kepada egois gitu, jadi tidak memberi sayang kepada sesama, entah itu sebuah kasih sayang atau nasihat gitu ya untuk kehidupan generasi selanjutnya gitu ya. Terus ada yang tahap ke-8 yaitu integritas atau versus kekecewaan. Nah, dari tahap 1 sampai 7 ini tuh puncaknya atau berakhir
pada tahap integritas versus kekecewaan. Ini tuh biasa terjadi di usia 60 tahun. Kenapa integritas dan kekecewaan itu? Integritas itu merupakan rasa kepuasan gitu ya ketika seseorang telah melewati tahap-tahap dari 1 sampai 7 dengan optimal, dengan baik, dengan positif gitu ya. Maka dia akan merasa puas dan tidak ada rasa yang perlu disesali gitu. Dia tinggal menikmati saja gitu apa yang telah ia capai pada tahap-tahap sebelumnya gitu. Sedangkan bagi orang yang kurang optimal dalam memenuhi tahapan dari 1 sampai 7 tadi gitu, ia akan merasa kecewa, dia akan merasa penuh banyak penyesalan, emosi, dendam, dan cenderung emosinya tuh sangat meluap-luap dan tidak stabil gitu ya. Ini tuh mempengaruhi psikis dan emosinya gitu, seperti itu. Selanjutnya, nah, di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Nah, apa aja sih faktor-faktornya? Yang pertama ada keluarga. Nah, keluarga lingkungan yang memiliki aspek perkembangan termasuk perkembangan sosial ya gitu. Nah, kalian pernah mendengarkan buah akan jatuh tidak akan jauh dari pohonnya gitu ya, seperti itu. Karena anak tuh patokan pertamanya tuh tumbuh pertama didik dan paling besar pengaruhnya itu dari keluarga gitu, termasuk perkembangan sosialnya juga. Ketika keluarga atau orang tuanya gitu ya di rumah memberikan contoh yang baik tentang bagaimana sih sosial yang baik, bagaimana sosial kamu harus bersosialisasi dengan lingkungan sekitar itu harus seperti apa gitu. Maka anak juga pasti secara tidak langsung akan mencontoh karena orang tua itu sebagai figur gitu ya, figur yang harus dicontoh secara tidak langsung bagi anak itu sendiri gitu. Secara tidak langsung juga tertanam kebiasaan-kebiasaan dari orang tuanya tersebut terhadap lingkungan sosialnya seperti apa, apakah ramah, apakah peduli terhadap lingkungan sosial, itu akan tertanam pada diri anak gitu ya. Nah, selain itu juga ketika orang tuanya atau lingkungan rumahnya bersifat cuek gitu, bodoh amat terhadap lingkungan sosialnya gitu, maka sifat itu juga ya kan tanam pada anak gitu ya. Nah, yang kedua, maksud dari faktor kematangan ini tuh ada kematangan fisik maupun psikis gitu. Kenapa perlu faktor kematangan ini? Karena ketika perkembangan sosial anak juga sangat butuh kematangan emosi, psikis gitu, dan juga fisik. Nah, selanjutnya ada yang C, status sosial ekonomi. Di sini kita tidak bisa pungkiri bahwa status sosial ekonomi itu sangat berpengaruh ya terhadap perkembangan sosial anak. Kita tidak bisa menghilangkan strata sosial gitu ya, atau kasta ya mungkin yang kita kenal itu seperti itu. Ketika mungkin anak lahir di keluarga yang status sosial ekonominya mungkin rendah gitu, maka biasanya kemungkinannya cenderungnya keluarga yang status sosial ekonomi rendah itu tuh kurang memperhatikan norma-norma yang ada gitu ya. Jadi toh mereka berpikir bahwa mereka ini bukan siapa-siapa, mereka tidak berpengaruh banyak bagi lingkungan gitu. Maka mereka hanya memikirkan bagaimana mereka mencukupi kebutuhan untuk besok hari gitu. Jadi lebih ke kebutuhan ekonomi saja gitu. Sedangkan untuk norma sosialnya mereka kurang memperhatikan gitu. Nah, ketika anak yang lahir di status sosial ekonomi menengah, mungkin dia akan lumayan banyak mendapatkan pengetahuan dari keluarganya gitu ya tentang norma-norma yang didapat dari keluarganya, bagaimana bersosialisasi dengan masyarakat gitu kan. Perlu keseimbangan antara sosial dan ekonomi juga seperti itu ya. Nah, untuk yang lahir dari status sosial ekonomi tinggi, kan pastinya orang tuanya berhubungan dengan orang-orang yang jabatannya tinggi, mungkin teman-temannya juga bukan orang-orang seperti biasa gitu, status sosialnya karena tinggi gitu ya. Maka anak tersebut juga secara tidak langsung ditanamkan oleh keluarganya bahwa nih yang kita tuh berhubungan dengan orang-orang yang seperti ini, maka kamu perlu mempraktekkan atau menanamkan norma-norma yang sangat baik biasanya
di status sosial keluarga ekonomi yang tinggi ini gitu ya, sangat memperhatikan sekali norma-normanya gitu. Selanjutnya ada faktor pendidikan. Nah, pendidikan ini merupakan proses sosialisasi anak yang terarah gitu ya. Nah, selain di sekolah tuh kan selain mengajar, tugas guru selain mengajar tuh kita juga harus mendidik gitu ya. Nah, di sekolah tuh anak mendapat didikan selain tentang akademisnya anak, tapi anak juga diarahkan bagaimana sikap-sikap yang perlu ia jalani, bagaimana sikap-sikap apa saja yang perlu mereka tanam terhadap diri mereka gitu. Maka itu tuh terarah gitu, terencana dan terarah gitu, apa saja sikap yang harus ditanamkan gitu ya. Selanjutnya ada juga kapasitas mental, emosi, dan inteligensi gitu. Nah, di sini tuh kemampuan berpikir dapat banyak mempengaruhi banyak hal, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Perkembangan emosi berpengaruh sekali terhadap perkembangan sosial anak. Anak yang berkemampuan intelek tinggi akan berkemampuan berbahasa dengan baik. Oleh karena itu, jika perkembangan ketiganya seimbang, maka akan sangat menentukan keberhasilan perkembangan sosial anak gitu. Jadi di sini kapasitas mental anak dari emosi atau inteligensi itu sangat berpengaruh ya, karena ketika anak dapat mengatur emosinya sendiri gitu di lingkungan yang seperti apa, dia dapat beradaptasi dengan baik, maka perkembangan sosialnya pun akan baik. Nah, apa sangkut pautnya dengan inteligensi? Kepintaran anak tuh inteligensi yang sangat berpengaruh pada perkembangan sosial, yaitu kebahasaan ya. Ketika anak bersosial kan salah satu yang paling penting tuh berbahasanya. Apakah anak mampu berbahasa dengan baik dengan lingkungannya gitu, berbicara, berkomunikasi dengan baik, maka inteligensi kecerdasan berbahasanya sangat diperlukan gitu ya di sini. Selanjutnya nah, yang terakhir ada upaya mengembangkan sikap sosial peserta didik. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan pendidik untuk mengembangkan sikap sosial peserta didik. Di antara lain yang pertama yaitu melaksanakan pembelajaran kooperatif gitu ya. Nah, pembelajaran kooperatif ini akan mengembangkan sikap kerjasama dan saling menghargai pada diri peserta didik gitu ya. Pembelajaran kooperatif ini juga akan mendorong peserta didik untuk menghargai kemampuan orang lain dan bersabar dengan sikap orang lain. Nah, jadi di sini tuh lebih melatih bagaimana cara anak menyikapi orang-orang yang ada di lingkungan sekitar gitu ya, mengolah emosi dan psikis anak itu ya gitu di dalam pembelajaran kooperatif ini gitu. Terus ada yang kedua, melaksanakan pembelajaran kolaboratif. Nah, pembelajaran kolaboratif ini akan mengembangkan sikap membantu dan berbagi dalam pembelajaran. Siswa yang lebih pintar bersedia membantu temannya yang belum memahami materi pembelajaran yang sedang dibahas. Pembelajaran kolaboratif ini akan menumbuhkan sikap saling menyayangi di antara peserta didik dan saling membantu gitu ya, jelas. Nah, sebenarnya banyak gitu ya sikap atau cara mengembangkan perkembangan sosial peserta didik gitu tuh. Yang paling utama selain dari menggunakan pembelajaran-pembelajaran yang dapat mengasah perkembangan sosial anak gitu, yang paling utama adalah kita sebagai orang dewasa gitu ya, membantu membimbing anak dengan cara memberikan contoh-contoh yang baik gitu, cara bersosialisasi yang positif gitu, seperti itu, dan sikap-sikap terpuji lainnya ketika anak juga itu dapat memandang bahwa oh, sifat tersebut baik untuk saya tiru, saya terapkan ketika bersama teman atau di lingkungan sekitarnya gitu, seperti itu. Selanjutnya mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.